semangatmu. Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, kembali berjumpa dalam program Optimis Jatim Bangkit. Katakanlah kalau sekarang ini ritme kegiatan di rumah agak landai, Anda bisa duduk di depan layar kaca, di depan televisi untuk menikmati kopi, teh, sambil menikmati pisang goreng. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tema besar Optimis Jatim Bangkit. Hari ini adalah optimalisasi BUMD Jatim. Program ini persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemirsa JTV, satu di antara instrumen atau perangkat pemerintah dalam menjalankan peran pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian daerah adalah badan usaha milik daerah. Tentu saja kalau imbasnya perekonomian daerah, tentu saja akan merembet ke perekonomian nasional. Nah, beberapa di antara BUMD yang ada di sekitar kita ini bergerak di bidang keuangan, ada yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, dan macam-macam lagi. Nah, untuk itulah tema besar kita ini nanti akan kita dalami dengan para narasumber yang sudah hadir. Di tengah-tengah kita ini adalah juru bicara fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pak Adam Rusdi SPD yang sudah rawuh di studio kami. Pak Adam, selamat datang di studio kami. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kita juga punya akses langsung bergabung dengan Direktur PT Pancawira Usaha PBU Jawa Tim, Dr. Isma Swajaya MMC FP yang juga sudah rawuh di studio kami. Ya. Pak Isma, selamat datang. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Dan di sebelah kanan Pak Isma ada akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Pak Gigi Priantono SE yang juga sudah rawuh ke studio kami. Pak Gigi, selamat datang di studio kami. Ya, baik Pak. Siap, kita ngobrol-ngobrol tentang optimalisasi BUMD nih Pak. Siap. Baik, kita akan buka catatan pendalaman dengan narasumber sesudah rangkaian informasi redaksi berikut ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah BUMD dengan berbagai macam core bisnis yang dimiliki. Namun sejumlah BUMD ternyata mengalami permasalahan keuangan, baik permodalan maupun untuk operasional. Meski demikian, menurut Kepala Biro Perekonomian Jatim, Budi Raharjo menyatakan, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak serta-merta bisa menambah penyertaan modal, karena penyertaan modal harus di APBD murni. Sementara itu, DPRD Jatim terus menyoroti kinerja BUMD Jatim, karena pendapatan yang dihasilkan ada yang mengalami penurunan, bahkan ada BUMD yang tidak menyetorkan dividen sejak tahun 2022, yaitu PT JGU. Padahal lahirnya BUMD diharapkan bisa menambah pendapatan daerah. Namun yang terjadi, sejumlah BUMD Pemprov Jatim malah menjadi beban negara dan dianggap terus meminta penyertaan modal. Melakukan revitalisasi, ada dua hal dari sisi manajemennya. Yang kedua, masalah kapasitas dari SDM-nya, direksi dan komisaris. Kita sudah melakukan rekrutmen baik direksi maupun komisaris untuk seluruhnya. Memang ada beberapa yang jadi sudah 85% sudah terpenuhi, sudah terisi. Nah, dengan nakoda yang kuat ini, sudah lengkap ini, kita mulai melakukan program dan targetnya. Penyertaan modal untuk 10 BUMD sejak 2021 sampai saat ini mencapai 4 triliun rupiah. Sedangkan dividen yang dihasilkan terbesar dari PT Bank Jatim yang sejak 2020 sampai 2023 mengalami kenaikan. Begitu juga PT BPR Jatim, PT Jamkrida Jatim, dan PT PJU. Sedangkan PT Askrida dan PT Sier di 2023 belum memberikan dividen. Kemudian PT JGU mengalami penurunan yang cukup drastis. Bahkan di 2022 dan 2023 tidak menyetorkan dividen. Begitu juga dengan PT PWU yang terus mengalami penurunan angka dividen. PT AB juga mengalami penurunan. DPRD Jatim menilai penyertaan modal bukanlah pada BUMD, juga bukan solusi walaupun perolehan dividen sudah BEP, tetapi lebih pada tanggung jawab manajerial perusahaan untuk mengembangkan misi bisnisnya, meningkatkan kualitas usaha, sehingga mampu berkontribusi lebih baik bagi pendapatan daerah. Tidak hanya sekedar memenuhi target tahunan setoran dividen, performance BUMD termasuk anak usaha dan juga fungsi jajaran komisaris harus senantiasa dievaluasi secara jujur, tidak ditutupi sebagai optimalisasi peran BUMD di Jawa Timur.
Pemirsa JTV, demikian catatan redaksi yang menggambarkan secara umum global bagaimana kinerja dan performance masing-masing BUMD bidangnya. Ada yang di bidang keuangan, ada yang di bidang properti dan juga tenaga atau juga energi. Nah, ini juga merupakan dialog yang terbuka untuk Anda, jadi nanti Anda juga bisa berpartisipasi lewat nomor WA kita 0813-5816-1388. Kita juga akan mempertemukan Anda sekaligus narasumber yang semakin lengkap dengan hadirnya Kepala Biro Ekonomi Provinsi Jawa Timur, Pak Budi Raharjo, yang nanti juga akan bergabung bersama kami untuk pendalaman tentang tema besar optimalisasi BUMD Jatim dalam program Optimis Jatim Bangkit. Persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimalisasi BUMD Jawa Timur ini merupakan tema besar kita dan partisipasi Anda lewat WA juga kami tunggu di 081358161388. Kita juga nanti akan diskusi dengan Kepala Biro Ekonomi Provinsi Jawa Timur, Pak Budi Raharjo, SE MSI, yang juga sudah rawuh. Pak Budi, selamat datang di studio kami, Pak. Terima kasih. Pasti kejebak macet ya? Jelas. Ya, jelas. Senin gitu ya. Baik, untuk informasi awal pendalaman, saya juga ingin ngobrol-ngobrol dulu tentang program dan tema besar kita, optimalisasi BUMD Jawa Timur. Tadi dalam catatan redaksi di awal sudah diungkapkan ada beberapa kajian sekaligus catatan yang sempat diungkap dan muncul dalam paripurna beberapa waktu lalu, di mana DPRD Jawa Timur menyampaikan ada perlunya evaluasi kinerja sekaligus mungkin ada semacam masukan khususnya untuk mendongkrak kinerja BUMD Jawa Timur. Mungkin untuk sekilas gambaran, mungkin Pak Adam bisa memberikan gambaran dalam paripurna ini kan jenengan yang ikut gitu ya. Kepada audiens kami, masyarakat Jawa Timur, apa yang disampaikan waktu itu ya? Baik, terima kasih Mas. Yang pertama, yang perlu kita sepakati bersama, semangatnya ini adalah untuk meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Karena sekarang ini akan diberlakukan Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang keuangan antara pusat dan daerah. Di mana di tahun 2025 nanti itu akan diterapkan. Dan di mana proporsi dari daerah ini sudah disepakati berapa nilainya. Sehingga khususnya untuk wilayah provinsi ini 30% kok tidak salah Budi Raharjo ya. Nah, sehingga kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur berupaya untuk meningkatkan PAD kita agar jangan sampai APBD kita ini mengalami suatu destruksi kekurangan seperti itu. Nah, semangatnya adalah di sana. Semangatnya di sana. Berkaitan dengan kondisi BUMD hari ini, bukan kemudian kita memandang semua BUMD tidak baik. Tentu kami sudah punya catatan-catatan, kami sudah punya laporan-laporan yang diberikan kepada kami. Nah, bagi kami, ketika ada BUMD yang kemudian tidak store dividen, kemudian tidak memberikan keuntungannya, dan kalau kita berbicara BUMD ini ada anak usahanya juga, yang hari ini terreport di kami, ada beberapa anak usaha BUMD ini yang kondisinya tidak baik. Sehingga itu menjadi catatan besar bagi kami untuk terus mengevaluasi peran BUMD ini. Jangan hanya sekedar mendirikan BUMD, tetapi ketika di sana hanya sekedar jalan, tapi tidak mencapai target yang maksimal. Seperti itu. Di catatan redaksi disebutkan memang ada perlunya evaluasi khususnya manajerial. Menurut catatan Dewan sendiri, apa yang perlu dibenahi? Ketika kami, ini tidak keseluruhan ya, kami tidak, sekali lagi kami tidak berbicara BUMD keseluruhan. Kami berbicara pada sisi BUMD yang tidak memberikan keuntungan di sana. Semisal contoh ini Pak, ada anak usaha, di mana anak usaha tersebut hari ini kondisinya sudah pilot. Bahkan ada yang sampai tidak terbayarkan haknya, gajinya, BPJS-nya, jam sosteknya. Dan masyarakat yang bekerja di sana ini kan rakyat kita. BUMD apa itu? Anak perusahaan kalau tidak salah Karsa Husada Utama. Ya betul ya, Karsa Husada Utama. Kemudian ada lagi PT apa lagi Pak? Yang kondisi sementara yang paling parah itu ya. Itu anak perusahaan dari PWU. Dari PWU. Oke. Nah, itu
ketika kemudian kita mendapatkan laporan seperti itu, padahal ketika ngomong kasahusada utama, ini kan sangat potensial karena melayani rumah sakit kita yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, tapi kondisinya hari ini sampai dengan adanya karyawan yang tertunggak gajinya, ada yang karyawan yang sampai hari ini sampai demo berhari-hari di sana. Ini kan tentu miris bagi kita, Pak, sebagai anggota DPRD yang kemudian kita sebagai wakil rakyat, tapi kita melihat kondisi BUMD kita seperti itu, ya tentunya harus kita evaluasi. Artinya ketika kondisi seperti itu kan manajerialnya berarti kacau balau seperti itu. Nah, ini mau diapakan kondisi anak perusahaan BUMD yang seperti ini? Kalau kemudian pengajuannya hanya sekedar penyertaan modal, nah, kita tidak masalah sebenarnya kalau penyertaan modal itu, tapi ada kemudian perencanaannya yang bagus, perencanaan yang sesuai, sampai kemudian dengan target-target yang ingin dia capai itu bagaimana. Nah, jangan sampai kondisi yang seperti kasahusada utama ini itu berulang pada kondisi BUMD yang lainnya. Merembet begitu maksudnya? Gitu. Merembet pada BUMD yang lainnya. Baik, saya coba, karena rapat itu juga melibatkan parlemen dan eksekutif, mungkin Pak Budi juga bisa merespon dari perspektif pemerintah provinsi. Seperti apa mungkin kajian sekaligus tanggapan masukan dari kalangan parlemen? Terima kasih Pak Imam. Kami dari Pemprov Jatim memang dalam mungkin di awal tahun ya, saya juga baru masuk, jadi punya tugas memang paling berat, salah satunya adalah BUMD. Beberapa upaya kajian, kemudian hearing dengan kawan-kawan mitra komisi, kemudian juga dengan mitra-mitra BPMD sudah kami lakukan. Kami juga ada tenaga ahli dari perguruan tinggi, akademisi yang membantu kami memberikan masukan-masukan terkait tentang bagaimana pengembangan manajerial, kemudian juga fokus kajian dari kawan-kawan komisi adalah PAD. Nah, ada beberapa mohon izin dari dari komisi, dari anggota DPR, ada beberapa perkembangan. Tadi yang disampaikan di TV memang itu data yang lama, kemarin 1 bulan yang lalu ya. Tapi ini kemarin kami sudah ada rapat RUPS dengan dua PT BUMD yang tadi dikatakan belum store, itu sudah positif nilainya. Sebagai contoh, untuk PWU yang memang kemarin terakhir itu data kami sudah bisa menyetor dana dan PAD lebih cepat, walaupun mungkin dibanding tahun yang lalu memang lebih ada penurunan. Ya bisa juga karena ada kontribusi dari anak perusahaan, bisa juga jadi seperti itu. Tapi ada catatan yang bagus. Di dalam RUPS itu 30 hari setelah RUPS wajib menyetor dividen. PWU dalam 1 hari dia langsung bisa store. Artinya optimisme kami pun melihat bahwa dari semangat komitmen itu sudah ada ditunjukkan oleh PWU. Walaupun kami ada catatan-catatan, betul tadi dibilang Karsa, ada pengaduan, tapi dari respon dan dari manajerial sudah ada upaya-upaya. Misalnya ada diambil oleh holdingnya, kemudian ada upaya-upaya perbaikan dari komposisi manajerialnya, dan hari ini kami melihat di laporan juga ada ada komisaris baru yang memang kita suntikkan ke sana untuk membantu perbaikan dari Kasahusada yang kami bisa memberikan catatan, Pak. Walaupun itu kondisinya mereka rugi, si komisaris ini mau membantu dan tidak untuk sementara dia akan puasa dulu untuk membantu. Nalangi maksudnya? Iya, bukan nalangi, tidak dibayar dulu. Oh gitu. Ya, untuk bisa memperbaiki janjinya itu, memperbaiki Kasahusada. Jadi hal-hal itu saya kira ini menjadi catatan kami juga. Baik, kalau PWU sudah membaik begitu, sudah ada pemenahan-pemenahan sehingga bisa menyetorkan dividen. Bagaimana dengan JGU yang konon katanya JGU baru kemarin kami ngadakan RUPS. Ini juga ada yang menarik juga, mungkin ini juga laporan buat kawan-kawan kami dari legislatif dan akademisi. JGU ada upaya-upaya internal. Jadi selama ini setelah kami diperlihatkan memang biaya operasional dan asetnya itu ya memang memberatkan kondisi usaha. Di samping juga kondisi kemarin COVID ini memang membuat mereka juga agak tergopoh-gopoh ya untuk. Tapi kemarin setelah kami RUPS ada setoran. Ya, dan setoran itu termasuk hutang yang kemarin belum terbayar, itu akan dibayar dari cara spin off
aset yang tadinya harus dia jual dulu properti dalam bentuk rumah, dia bisa dia jual di awal dulu dalam bentuk tanah siap huni atau siap jual. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang kemarin ini juga mungkin jadi sebagai laporan buat pemirsa bahwa yes, betul, kami juga mengakui manajerial leadership mungkin ya, juga kondisi-kondisi eksternal, tapi progres kami per hari ini terutama yang 2 yang masih jadi catatan sudah dalam kondisi menyetorkan dan baik dalam posisi manajerialnya. Sebelum saya ke akademisi Pak Gigi, saya juga mohon mungkin respon dari Pak Direktur PBU ya, Pak Isma, yang mendapat catatan khususnya, tapi juga mendapat apresiasi dalam kurun waktu singkat. Setelah ada catatan ternyata progresnya bagus. Gimana Pak Isma? Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Budi tadi, benar. Jadi kita sebagai holding akhirnya harus turun tangan ya. Ibaratnya turun tangan, terus kita coba mengidentifikasi apa sih permasalahan yang ada. Walaupun sebetulnya kita punya forum evaluasi periodik per bulan, dan itu merupakan early warning system sebetulnya, dan itu sudah tertangkap Pak Adam. Jadi sebetulnya sudah tertangkap bahwa ini indikasinya ke sana. Nah, oleh karena itu kemudian kami melakukan mengambil alih ya, jadi memberikan coaching juga, mengambil alih, termasuk juga membantu dalam hal penyertaan modal dengan bersinergi dengan BUMD yang lain, terutama yang di bidang lembaga keuangan. Begitu. Terus kami juga lihat apakah market ini yang salah? Enggak, ternyata ordernya itu luar biasa, dan kepercayaan distributor dan customer ya, yang retain maupun yang new customer itu oke, Pak, sampai sejauh ini Pak Iman. Jadi ini permasalahannya memang tadi merupakan impact dari COVID, yang tadinya supplier itu harus bayar secara accrual ya, maksudnya tidak cash basis. Waktu itu minta cash basis sehingga cash flow-nya agak sedikit terganggu. Nah, oleh karena itu kemudian kami tadi ya Pak, kebetulan yang diamanai dari aspek manajerial saya sebagai komisaris utamanya. Jadi saya tadi langsung on visit ya, audit on site gitu. Akhirnya ini ya saya lakukan ini Pak Iman. Ada 3 strategi mungkin ya yang akan saya berlakukan, yaitu pertama optimalisasi revenue ya, melalui peningkatan capacity produksi, kemudian cost reduction. Ini terlihat memang beban SDM Pak, yang ini harus kita evaluasi. Tapi ngomong-ngomong PBU itu kegiatan main core-nya atau apa Pak? Ya, kami mendapat amanah mengelola aset Pak. Asetnya ya, aset yang dititipkan untuk dikelola, dan ini juga karena relatif baru juga sama seperti Pak Budi saya, tapi dengan melihat mapping sekilas, saya sudah menemukan jawabannya. Baik, nanti jawabannya kita share Pak ya. Jadi ini karena orang-orang baru semua, mudah-mudahan bukan ketipan banget gitu. Baik, pemirsa JTV, kita akan pendalaman lagi dengan tema besar optimalisasi BUMD Jawa Timur dalam program ini persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim bangkit dengan sorotan utama optimalisasi BUMD Jawa Timur. Ini merupakan sebuah program khusus persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah kalau rekan-rekan PBU sudah mulai berbenah dan sudah menata dan menemukan kendala-kendalanya sekaligus melakukan upaya perbaikan. Kita coba lihat dari kajian akademisi seperti apa. Mungkin Pak Gigi bisa memberikan report atau semacam, mungkin Anda juga punya data dan analisa lah kinerja BUMD secara overall, dan poin apa yang perlu distresi dalam situasi seperti sekarang Pak Gigi? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita perlu pahami bahwa BUMN, BUMD itu punya 2 tugas Pak. Bukan hanya murni profit, tapi juga ada fungsi penugasan. Gitu. Nah, kita ngomongin fungsi penugasan dulu. Jadi kalau sepanjang yang saya tahu bahwa ketika selama pandemi COVID misalnya, BUMD terkait dengan keuangan itu melakukan relaksasi kredit, relaksasi jaminan untuk UMKM, dan itu multiplier efeknya bisa sampai kalau ya hitung-hitungan kasarnya mungkin sampai sekitaran 5 triliun sampai 10 triliunan begitu dari relaksasi kredit. Nah, kemudian BUMD non keuangan misalnya, contoh misalnya JGU PWU, itu juga kita ada relaksasi beberapa, misalnya kalau JGU dia harus
mengelola apartemen yang itu memang rusunawa yang ada di belakangnya Petra. Itu dia kebanyakan adalah MBR. Jadi sulit sekali, misal kalau bahasa Surabaya ini masyarakat menengah ke bawah, gitu kan. Itu sebenarnya sulit sekali marketnya untuk bisa ditingkatkan, sehingga mereka ketika waktu pandemi memang mereka ada yang saya dengar itu melakukan penundaan pembayaran dan lain sebagainya, dan itu cukup membantu sekali sebenarnya bagi MBR. Efeknya apa? Ya efeknya nanti ke keuangan JGU, kira-kira seperti itu. Kemudian dari sisi PWU seperti yang saya ketahui juga ada yang namanya Lumbung Pangan Jatim. Itu juga mempunyai efek yang cukup luar biasa untuk menopang suplai pangan di Jatim. Oke, nah di keuangan sekarang kita ambil. Keuangan ada 3, jadi PUMD itu 1, seperti yang sudah dibahas, PAD iya. Yang kedua adalah pajak, Pak. Nah, ini jangan lupa, pajak ini juga penerimaan negara. Yang ketiga adalah retribusi. Nah, 3 hal ini perlu diperlihatkan secara komprehensif bagaimana sih dampak BUMD itu terhadap penerimaan negara. Tidak cuma PAD sebenarnya, tapi juga pajak dan retribusi. Nah, sekarang kita tanya misalnya, apakah BUMD yang kita punya di Jatim itu telat bayar pajak? Atau telat bayar retribusi, kira-kira begitu. Nah, jawabannya tentu saja overall adalah tidak, hanya terkait dengan dividen. Nah, kalau terkait dengan dividen itu kenapa? Karena memang rata-rata di dalam biaya cost modal di dalam BUMD itu cukup tinggi. Jadi kita pernah kajian di 2013 itu cost of modal BUMD terutama yang asetnya adalah in-bank, PWU, JGU, itu memiliki kos biaya modal yang lebih tinggi daripada sektor keuangan. Kalau sektor keuangan penyertaan modalnya adalah cash. Kalau di PWU sama JGU adalah aset gitu dan ada kita ngomong ada 3 kendala di dalam BUMD. 1, manajerial sudah banyak dibahas, mungkin saya tidak terlalu masuk ke dalam. Yang kedua adalah soal aturan, Pak. Permendagri itu mengatakan bahwa kerjasama BUMD itu hanya boleh JO, joint operation. Dia kerjasama operasi atau JO. Saya bahasa lain ya. Itu. Nah, kalau di pemerintah daerah dia boleh macam-macam. Dia boleh KBBU, dia boleh sewa, dia boleh macam-macam. Tapi kalau di BUMD hanya boleh KSO atau JO. Artinya apa ini? Artinya ini juga memberatkan terkait dengan bagaimana mengoptimalisasi aset yang ada di BUMD. Nah, tentu saja ini bukan, menurut saya ini tidak cuma berlaku di Jatim tapi juga di seluruh Indonesia daerah. Dan kalau yang saya dengar hanya BUMD Jatim yang protes. Kira-kira pas itu hanya BUMD Jatim yang protes. Loh kok saya hanya boleh, kita hanya boleh menggunakan JO. Kenapa kita tidak boleh menggunakan yang lain? Apa implikasinya? Tentu saja kalau kita misalnya bermitra, katakanlah PWU, bermitra dengan, katakanlah mau bangun rumah sakit, katakanlah mau bermitra dengan Awang Bros atau National Hospital, apakah mau National Hospital atau Awang Bros itu dimasuki manajemennya PWU? Kan pasti nggak mau begitu. Gantian. Pak Sadam, dengan fakta dan perkembangan situasi seperti ini, apa respon mungkin juga catatan dari kawan-kawan parlemen terhadap modal misalnya kan? Kalau kita tadi bicara juga bahwa BUMD itu juga butuh suntikan modal. Dalam catatan saya kalau dilihat dari permodalan dari tahun 21 sampai dengan tahun 2023 ada 10 BUMD yang nilainya sampai 4 triliun rupiah. Mungkin ada data yang BUMD yang paling gede nyerap modal dari pemerintah, dari anggaran pemerintah itu apa tuh? Terkait sekali lagi Mas, untuk penyertaan modal ini kami bukan kemudian menolak penyertaan modal itu, enggak, kita sama sekali tidak menolak itu. Dan kita tidak pernah kemudian menyatakan bahwa penyertaan modal atau BUMD ini hanya sekedar kasarnya bahasa Surabaya ini nyusul ke Pemprov Jatim, bukan seperti itu. Sekali lagi yang kami tekankan di sini itu adalah ketika kondisi perusahaan tersebut kita sudah sertakan modal di tahun sebelumnya, tapi tidak ada progres di tahun ini, itu yang kemudian sangat kita evaluasi. Nah, penekanannya pada sisi itu, Mas. Jadi bukan kemudian kita berbicara pada konteks
global BUMD keseluruhan, bukan. Tapi sekali lagi kami penekannya itu, itu. Nah, saya coba ke Pak Budi. Pak Budi, yang saya kalau bicara soal kinerja, tadi kan ada report bahwa setelah ada catatan dari parlemen, dari kawan-kawan anggota DPRD, ada improvement atau ada pembenahan gitu. Kalau dalam catatan kami di redaksi, JGU katakanlah itu yang mengelola, diantaranya mengelola pasar Indo gitu ya, itu konon belum menyetor dividen selama beberapa tahun, dan ternyata ada progres perkembangan. Itu dilakukan apa Pak? Kok sampai bisa terjadi seperti itu, dan nanti kedepannya piye gitu Pak? Ya memang ini warisan sih, sama dengan mitra saya PWU ya. Jadi warisan-warisan dari tanah, warisan-warisan dari aset ya, seperti itu memang tidak mudah untuk manajemen itu yang ada untuk mengelola ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini juga mungkin jadi tantangan buat manajemen ya. Ada visi misi yang sebetulnya bagus, tapi dengan kondisi yang sekarang itu harus ada upaya-upaya penyesuaian. Tidak ke core-nya saja, tapi juga mungkin bisa melambung misalnya dengan sinergitas antar BUMD misalnya. Ini bisa dilakukan, karena kalau misalnya bisnis to bisnis langsung ke core-nya, itu nanti yang dipakai adalah due diligence misalnya untuk penilaian-penilaian secara masalah keuangan. Itu salah satu contoh, baru nanti aset dan seterusnya. Tapi kalau kita juga bisa melakukan pengembangan non aset atau mungkin di luar core, itu saya kira sudah kami lakukan dan ternyata bisa gitu. Diversifikasi. Contoh misalnya JGU dengan PWU kerjasama dengan Bank UMKM dan PT SIR. Mereka punya aset. Nah, aset itu bisa dijadikan uang, tapi uangnya tidak sekarang. Bisa diuangkan selama 5 tahun, dan itu menjadi salah satu dividen, dan itu tidak core loh sebetulnya. Terhadap apa yang dianggap Mas Gigi tentang Permendagri, yang jadi konon mempersulit, itu gimana? Nah, untuk itu makanya kami memang, ya kembali lagi, acuan kami memang Permendagri Pak. Tapi sekali lagi bahwa kami mendorong kawan-kawan BUMD, cobalah tidak melulu melihat ke core-nya dengan cara meminta penyertaan modal, tapi bagaimana kita bisa mengimprove ya dengan kalau kami mengatakan dari biro itu adalah sinergitas antar BUMD yang bisa dikerjakan secara non core-nya gitu. Nah, itu adalah salah satu cara kami bisa survive dan bisa dan yang terakhir adalah ternyata bisa mereka melakukan seperti itu. Gitu. Pak Is, gimana Pak Is? Kalau di internal PWU sendiri terhadap situasi perkembangan dengan kondisi ini kan dibilang membaik ya Pak ya? Tapi kan kita masih melihat ke depannya gimana itu kinerjanya. Gimana Pak? Sebetulnya potensinya itu besar ya. Jadi seperti penggunaan atau pemanfaatan atau utilisasi aset itu masih terbuka lebar ya. Memang kami mencoba melakukan satu breakthrough ya. Terobosan dengan kendala atau barriernya di KSO tadi atau joint venture, itu kan menjadikan kita nggak bisa melepas aset ini terus kemudian kita harus ikut di dalamnya ya manajemen. Ini sudah ada ya, jadi melalui anak perusahaan kami itu kita mensiasati mereka yang bergerak di bidang properti Pak, seperti KSO Wirajatim. Itu akhirnya bisa membuat skema ya yang tidak melulu harus dengan JO, tapi misalnya BOT begitu Pak ya. Jadi seperti itu bisa ya, jadi jangka panjang ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Budi, sinergitas dengan BUMD lain seperti share ya, PT share itu udah terrealisasi. Jadi itu udah misalnya 15, 20, 30 tahun begitu Pak. Itu bisa menghasilkan ini pendapatan ya. Nah, Pak Is, karena Pak Is orang baru, ya mungkin baru nyemplung di situ dan mendapat fakta seperti itu. Kalau dalam catatan redaksi itu kinerja PWU kalau dibanding dengan beberapa waktu lalu turun Pak untuk setoran dividennya. Itu apa strategi yang dilakukan oleh direksi dan juga komisaris terhadap kinerja PWU? Jadi kami ini tadi ya apa yang disampaikan Pak Budi, kalau misalnya non-core bisa kami lakukan. Terus juga kita mendorong anak perusahaan juga untuk bisa memberikan kontribusi yang nantinya kan akan kembali ke holding juga ya, ke PWU. Jadi sekarang ini ya Pak Budi, kami rajin memberikan bisnis coaching Pak. Karena merubah mindset, apalagi saya orang baru, jadi saya ada background itu, saya coba tularkan virus ini Pak ke para dirut ya, para komisaris yang ada di anak perusahaan, supaya mereka bisa catch up dengan dinamika
yang ada ya, seperti anak-anak startup sekarang lakukan. Jadi tidak dengan old fashion ya, mengelola bisnis dengan mainstream lah, harus sedikit anti mainstream gitu, tapi tetap comply terhadap regulasi. Kalau bicara soal regulasi dan juga peluang-peluang kerjasama dan ekspansi diversifikasi usaha, join dengan BUMD lain, apa yang akan dilakukan PWU untuk bisa memaksimalkan? Ya, jadi setelah kami coba visit ke masing-masing anak perusahaan dan juga dialog yang intensif, kami bisa memberikan kontribusi pemikiran, Pak. Misalnya seperti katakanlah salah satu anak perusahaan kami adalah bergerak di bidang hotel, terus ada air mineral misalnya. Nah itu kami mencoba menggulirkan, coba deh riset and development-nya mengembangkan atau diversifikasi usaha. Yang tadinya karena home base-nya ada di Pasuruan, lebih memperbanyak memproduksi es yang untuk cold storage ya, Pak, penangkapan ikan, itu diversifikasi ke berbagai jenis produk. Dan itu bisa diterima. Yang sekarang malah akhirnya, oh iya Pak, ternyata besar juga. Nah, mulailah terbuka ya pemikiran. Memang harus ada sentuhan itu, Mas Iman. Kita dalami lagi kalau gitu. Pemirsa, masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit, persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda, optimalisasi BUMD Provinsi Jawa Timur. Itu sorotan fokus kami dan Anda sebagai pemirsa juga bisa terlibat dalam dialog ini. Terbuka jalur WA yang bisa kita akses 0813-5816-1388. Saya bongkar-bongkar catatan juga sekaligus data yang dihimpun dari redaksi. Di antaranya ada kendala-kendala yang diakui terjadi. Dampak pandemi dan juga mungkin kendala di internal sendiri. Kalau bicara soal kendala ini, tentu saja pemerintah provinsi sebagai pemilik, sebagai induk itu harus melakukan langkah, tapi tidak sucuk-ucuk terus nyetor duit gitu Pak. Itu apa alasannya? Apakah memang ada regulasi atau ada situasi yang menjadi konsideran utama dari pemerintah provinsi untuk nyetor nyuntik dana lagi Pak? Baik, Pak Imam, kalau menyuntik dana rasanya kita butuh energi dan waktu dan regulasi yang panjang. Karena terutama untuk penambahan kami harus bikin telahan, kemudian juga tidak bisa di sasaran anggaran antara, harus di anggaran murni di awal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi sudah disampaikan oleh dari anggota DPR bahwa posisi PAD kami nanti pun akan berubah. Dan kebijakan kami tidak pada penyertaan tapi mengoptimalisasi serta mengembangkan program-program BLUD, yaitu bagaimana institusi itu bisa membiayai diri sendiri. Itu jadi seperti itu karena kita merespon kondisi penerimaan dari PAD kita memang potensinya akan menurun. Itu nggak ada hubungannya dengan tahun politik ya, karena 23 tidak ada. Memang kita harus mengantisipasi itu kenyataan bahwa perubahan dari retribusi itu berubah dan itu juga satu sisi jadi satu masukan juga buat kami dari pemerintah ya untuk menggali potensi-potensi yang ada secara efisien. Dan yang berikutnya lagi saya kira BUMD sebagai salah satu jendela kami ya sebagai profit oriented di masyarakat itu juga memang kita dorong tidak hanya urusan ke PAD saja, tapi kami mendorong mereka betul-betul mentransformasikan mulai dari produknya dan manajerialnya. Karena perubahan-perubahan itu dinamis sekali. Dan sekarang masyarakat tidak melihat masalah PAD-nya saja tuntutannya, tapi impact-nya mereka apa? Tadi sudah diingatkan kami, terima kasih, pajak, retribusi, tapi kami juga ada tentang bagaimana impact-nya terhadap perluasan kesempatan kerja, terhadap PDRB, itu jadi PR kami nanti bisa memberikan fakta integritas kepada manajemen baru yang 2023 ini ada beberapa yang memang kita lakukan perubahan-perubahan. Begitu, Pak Kiki, kalau dari sisi regulasi, apakah kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan DPRD itu bisa membuahkan semacam mungkin perda yang memudahkan dalam operasional sehingga nanti mereka yang ada di lapangan sebagai pelaku penanggung jawab anggaran itu nggak ganti rompi gitulah katanya. Gimana, Mas Kiki? Banyak Pak.
Jadi Perda yang sudah masuk misalnya kerjasama dengan RSUD Dr. Sutomo dengan Kasa Husada itu banyak sudah dilakukan itu beberapa. Kemudian ada beberapa Perda yang untuk Bank BPR Jatim atau Bank Jatim itu banyak, Pak. Cuma masalahnya begini, ada satu hal lagi yang tadi lupa bahwa infrastruktur, Pak. Oke. Katakanlah pasarnya diberi ya, Pak ya. Tapi kalau infrastruktur mesinnya zaman londo ini, Pak, dan itu banyak pabrik kita ini banyak zaman londonya, ya. Ini bagaimana bisa catch up, Pak? Nah, itu kan pertanyaannya adalah berarti paling gampang adalah bagaimana kita merubah infrastruktur, infrastruktur mesin dan lain sebagainya. Itu PR lagi ya. Itu disitulah sebenarnya kebutuhan akan penyertaan modal karena modal murah itu ada di sana. Itu tidak jauh-jauh, tidak cuma hanya BUMD yang sifatnya ini infrastruktur ya Pak ya, pabrik dan lain sebagainya, tapi juga BUMD yang sifatnya finansial, keuangan. Bapak bayangkan Bank Jatim dengan Bank Jabar, Pak. Iya. Nah, Bank Jabar Bapak tahu bahwa balihonya sudah ada di mana. Itu Bank Jabar itu kebetulan kami yang penetrasi juga di 2015 itu penetrasi awal Bank Jabar. Itu mereka gila-gilaan, Pak, melakukan penetrasi di luar wilayah lokasinya. Nah, pertanyaannya apakah Bank Jatim akan seperti itu? Saya pikir Bank Jatim perlu belajar ke Bank Jabar bagaimana melakukan penetrasi hal seperti itu. Itu. Kemudian aspek yang kedua, ini kita ngomong ke keuangan yang lebih settle dan juga tantangannya besar, yaitu adanya undang-undang baru, undang-undang keuangan, Omnibus Law-nya keuangan itu leveling playing field-nya sama. Bank umum, Bank BUMN, Bank BPD dengan Bank BPR Jatim itu sama playing field-nya, yaitu mereka boleh mengambil segmented dari mikro dan kecil. Nah, BPR Jatim pasti kalah. Maksudnya bukan pasti kalah, maksudnya secara cost modalnya dia pasti lebih tinggi daripada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI gitu. Itu. Nah, ini yang memang perlu untuk diperhatikan bagi para regulasi, terutama Pemprov Jatim, bagaimana mengatur finansial, mengatur skema, mengatur kebijakan agar playing field antara pemain-pemain besar dengan BUMD kita ini sama dan tidak merusak playing field dari usaha kecil. Nah, ini yang perlu disinergitaskan. Gitu. Artinya nggak jadi cuma jago kandang. Betul. Gitu. Tapi dari sudut pandang Komisi C mungkin ada masukan supaya PAD itu betul-betul mengangkat gitu. Monggo. Yang pertama, Mas, terkait dengan PAD ini tentu yang tadi kita harapkan ya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Gigi. Tentu harus ada inovasi dan improvisasi di sana. Misalnya PWU, JGU. Ini sangat banyak loh. PWUJG ini holding, mereka punya banyak anak perusahaan yang kemudian bahkan karet kan bagus kan, kondisi karet kan juga bagus. Nah, bahkan dulu sekarang udah tutup ya kalau desa Puri ya. Masih. Cuma kan kondisinya sangat tidak baik kan. Nah, padahal Puri itu tidak banyak orang yang punya security printing, tidak banyak. Tapi kenapa itu hari ini tidak berjalan maksimal artinya di sana. Bahkan mati segan hidup tak mau itu ya, betul kan? Nah, dan saya juga tadi Pak Is juga menyampaikan terkait dengan manajerial, beliau juga mengakui bahwa beliau sampai harus coaching, turun tangan dan lain sebagainya. Dia mengakui bahwa anak perusahaannya lagi bermasalah. Nah, itu yang kemudian kami tekankan pada di sana, Pak. Jadi banyak hal yang kemudian kita ingin perbaiki bersama-sama. Kami sekali lagi bukan hanya tentang saya sampaikan oleh Pak Akademisi, bukannya tentang PAD, tapi banyak hal yang mestinya ini bisa kita lakukan, improvisasi dan inovasi dari masing-masing BUMD. Kayak tadi apa yang disampaikan oleh Pak Biro terkait dengan komisaris yang diganti Kasa Husada Utama. Pertanyaan saya, apakah yang lalu bisa diselesaikan semua itu, Pak? Nah, banyak banget loh masalahnya, Pak. Banyak banget loh. Nah, sekarang kan hanya sekedar mengganti atau tapi tunggakan nasibnya para karyawan itu bagaimana? Nah, itu yang kemudian harus kita pikirkan bersama-sama, Pak. Jadi jangan sampai BUMD ini justru dolim kepada masyarakat. Masya Allah. Kalau ngomong masyarakat, terima kasih pemirsa JTV sudah ngigang WA. Ada Bu Ririn di Surabaya. Komentarnya Bu Ririn,
tajam ini dan mungkin juga bisa butuh perenungan. Apa BUMD yang menggerogoti PAD Jatim nggak sebaiknya dibubarkan saja gitu ya? Tidak ini semuanya rasanya apa ya, kalau mungkin bisa dikatakan solusi today, masalah for tomorrow nampaknya kalau misalnya seperti itu dilakukan. Lalu ada gini, Bu Wiwi di Probolinggo, nanti mungkin responnya Pak Adam. Bank Jatim BUMD top, saya pengusaha UMKM, akses KUR Bank Jatim sangat membantu. Alhamdulillah. Jadi paling tidak ini juga merupakan amanah pemerintah. Saya juga mendapat catatan. Terima kasih untuk Pak Ahmad yang sudah mengirimkan WA. Terima kasih Partai Golkar terus ingatkan kinerja BUMD Jawa Timur. Wah, ternuan. Ini di sini ada juru bicaranya. Lalu ada juga sorotan dari karena ini tahun politik, apa berpengaruh pada penyertaan modal pada BUMD Jatim? Tadi kalau salah sudah saya sentil ya. Iya, sambung. Ada Pak pengaruhnya? Tidak ada ya, tidak ada. Beda konteks Pak. Itu lain ceritanya barangkali. Terima kasih Pak Roni Sidoarjo. Saya lihat Puspo Agro kok melempem. Ya. Masuk angin kah? Gitu. Dulu dibangun dananya miliaran rupiah. Kalau manajemen nanya kurang keren ya perlu ditambah supaya bisa lebih maju. Minus Pak ya, Puspo Agro ya. Gimana Pak? Puspo Agro minus. Oh minus. Pak Budi mungkin ada respon dari BAB yang masuk. Ya, jadi untuk tadi terima kasih ya masukan-masukannya untuk kalau dibubarkan gimana Pak? Pembubaran kita tidak memilih opsi itu karena ada aturan ya untuk tidak harus bubar sih, ada upaya-upaya yang lain yang bisa kita lakukan. Karena mendirikan aja sekarang sudah sulit, apalagi ada aturan-aturan untuk kalau bubar solusi today problem for tomorrow ini Bro ya. Iya, tapi itu jadi catatan betul. Kami juga menjadi catatan begitu. Saya kira itu. Kalau yang Puspo Agro memang ada perubahan core bisnis ya, yang tadinya memang arahnya untuk sebagai mediasi, distribusi dan seterusnya. Ini sementara ini memang digunakan untuk sewa menyewa atau untuk yang lain seperti itu. Itu dari kacamata pemerintah, mungkin dari kacamata akademisi. Kalau BUMD nggak perform gitu terus dibubarkan, apa masuk akal? Possible Pak? Possible. Kalau possible Pak. Tapi pertanyaannya adalah seberapa possible kan begitu. Nah sekarang kajiannya dulu berarti ya. Pertanyaannya adalah masa 1 tahun kita nggak perform terus kemudian dibubarkan kan nggak kan begitu Pak. Tapi kan masalahnya adalah sekarang adalah BUMD itu sebenarnya dua Pak masalahnya, dia profit dan fungsi penugasan Pak. Nah kalau misalnya dia nggak boleh profit tapi dia penugasannya bagus, no problem sebenarnya begitu. Contoh misalnya ketika kita pandemi itu ya paling kelihatan adalah soal lumbung pangan. Nah itu benar-benar kelihatan sekali. Itu nggak ngambil untung sama, nggak diperbolehkan malah ngambil untung Pak. Saya nyela juga dengan beberapa WA yang terus masuk deres banget ini kalau ngomong soal BUMD. Terbukti bahwa masyarakat Jawa Timur sangat care dengan kinerja BUMD. Semangat berjuang BUMD Jawa Timur pasca endemi siap bangkit kembali. Bu Aan Sidoarjo, ya betul, karena status pandemi berakhir dan kita berada pada status endemi, jadi siap bangkit, optimis jadi bangkit. Bu Wahyu atau Pak Wahyu, bagaimana nasib pekerja kalau dibubarkan? Nah ini benar, makanya saya rasa opsi itu juga tidak dipilih. Baik pemirsa, kita masih buka jalur WA, nanti kita coba cocok-cocokan dengan narasumber, kalau memang nututi waktunya kita akan tampilkan responnya, masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda. Ibu Lisa, terima kasih WA-nya. Saya tadi sempat jeda membaca, sedih saya. Gini, kebetulan saya adalah korban BUMD yang gajinya tidak dibayarkan. Untuk usulannya, saya tekankan untuk manajemen Kasa Husada segera menyelesaikan tanggungan gaji karyawan yang sudah tersendat pembayarannya sejak Februari 2023. Untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga belum dibayarkan lamanya 2 tahun. Alhasil BPJS mati dan karyawan tidak bisa melakukan pengobatan. Sudah ada korbannya, 1 karyawan meninggal karena telat penanganan. Mungkin ini karena ada di bawah naungannya PWU, mungkin Pak Is bisa merespon. Jadi kami ya, karena tidak saya sendirian, tapi bersama Dirut Dewan Direksi lah. Kami sudah melakukan action yang signifikan malah harus ambil alih. Terutama yang tadi ya, kita coba petakan beberapa masalah-masalah yang krusial ya. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Adam tadi, ya terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran terhadap gaji, fasilitas BPJS dan lain-lain. Itu kita sudah minta direksi untuk membayar, dan itu sudah berjalan sekarang. Jadi memang tidak bisa langsung Pak Adam, ya, tapi ada termin, jadi termin. Termasuk eks karyawan juga yang belum terbayarkan juga itu sudah mulai dicicil.
Kenapa? Karena kita sudah memberikan satu skema ya. Jadi kita akan berikan nafas lah, ya nafas untuk beberapa waktu sampai kasausaha atau anak perusahaan ini bisa menyelesaikan permasalahannya, terutama untuk bisa mendatangkan cash in ya. Jadi kalau ada uang masuk, karena mereka sebetulnya bukan perusahaan yang sakit karena tidak ada order, banyak sekali karena kepercayaan rumah sakit distributor, karena ini kan udah 90 sekian tahun, jadi sudah brandsnya ini. Dan ini sudah bergulir, jadi Pak Adam sudah dibayar ya, tentu termin ya. Kita berikan waktu 4-5 bulan ke depan ini itu bisa terbayar semua, dan target sampai dengan Desember itu harus sudah di atas rata-rata BEP. Untuk ke depan kalau PWU punya harapan seperti apa sebagai satu di antara direksi Pak yang? Ya, jadi ini kami memberikan coaching ya dalam penyusunan RKAP ya. Atau goal setting bagi perusahaan supaya dia melakukan manuver-manuver. Karena kalau mainstream saja mereka harus berdarah-darah ya, bleeding seperti sekarang. Akhirnya banyak hak-hak karyawan dan stakeholder yang tidak terpenuhi. Tapi kita push anak perusahaan khususnya KASA itu harus melakukan manuver dalam semester kedua nanti. Tidak boleh hanya seperti sekarang ya, hanya mainstream begitu, tapi harus ada manuver. Dan itu sudah dibuktikan tidak asal hanya omong ya, bukan omdo Pak Budi, tapi betul-betul ini ada out of the box dan harus action. Iya, dan sudah ada yang diharapkan. Jadi misalnya seperti saya ke Pak Budi kalau gitu. Monggo Pak Budi, ini karena last minute, mungkin dari Pemprov sendiri punya perspektif, silakan Pak. Ya, jadi Ibu Gubernur, kemudian Pak Sekda, saya kira tadi sudah menyampaikan ya harapan-harapan, kemudian tugas-tugas, dan kami dari Biro sangat berharap banyak. Terima kasih dari mitra kami, dari DPR dan dari tenaga ahli kami juga akademisi ya, bersama-sama membangun. Nggak cukup dengan apa yang ada, kami memang butuh transformasi, butuh improve. Ada ada BUMD yang memang PWU dan JGU yang memang karena masa lalu lah, imbreng atau mungkin itu yang memang membutuhkan tidak hanya yang biasa-biasa saja, harus lebih dari sekedar biasa dan out of the box yang dilakukan. Kami juga mendorong, cobalah lihat lagi tentang anak-anak perusahaannya, ya holdingnya seperti bagaimana, dan tidak hanya melulu mengejar target yang biasa-biasa saja. Jadi kami mengindikasikan melihat yang penting store PAD dan ada itu jangan seperti itu lagi lah, karena harus berubah gitu. Kalau mungkin dari Mas Adam sendiri, apa Adam gimana? Harus berpikir di luar kebiasaan gitu. Think out of the box. Jadi memang hanya pendirian BUMD ini bukannya sekedar memberikan keuntungan saja, tapi memang seperti yang dilakukan oleh Bang Jabar kan sangat luar biasa, ada manuver-manuver yang dilakukan. Yang pertama, kemudian yang kedua, karena banyak dari BUMD ini di mana saham Pemprov ini hampir 90% ke atas Pak ya. Jadi kami sangat berharap BUMD yang saham dari Pemprov ini besar, agar laporan keuangannya ini disampaikan secara akuntan, secara transparan kepada kami. Jadi bukan hanya BUMD-nya, sampai dengan anak perusahaannya juga. Karena sahamnya ini 99% dari Pemprov. Sehingga kami dari mitra DPRD Jawa Timur, kami harus tahu itu. Jangan sampai hanya sekedar laporan dari holdingnya, tapi yang di bawahnya tidak ada laporan sama sekali. Kita ingin tahu transparan dan akuntabilitas. Mungkin Pak Gigi bisa singkat, bisa memberikan harapan ke depan. Harapan ke depan BUMD supaya direkturnya atau komisarisnya lebih muda Pak. Lebih muda. Karena bagaimanapun mau kita ngomongin soal out of the box, maka darah muda ini penting Pak. Begitu. Nah, saya setuju, akuntabilitasnya juga perlu ditingkatkan. Forum-forum seperti ini juga perlu ditingkatkan. Itu Pak. Pak Gigi terima kasih Rawuh. Pak Budi terima kasih untuk hadir, dan juga Pak Is matur nuwun. Nanti kapan kami ngobrol lagi Pak ya. Dan Pak Adam terima kasih untuk partisipasi sekaligus masukannya. Pemirsa terima kasih untuk partisipasi Anda lewat WA. Ini dialognya terbuka untuk Anda. Terima kasih untuk yang sudah memberikan catatan. Saya Iman Diwartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimis Jatim Bangkit, persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Merasa kala hidupku tak adil, ku sadar
menyerah bukan pilihanku. Tak bukan genderang, ku taklukkan takutku. Walau cobaan menerpa, ku tetap bangkit dan menang. Bangkit dan menang, bangkit dan menang, bangkit dan menang, bangkit dan menang. Saat ku merasa kala hidupku tak adil, ku sadar menyerah bukan pilihanku. Tak bukan genderang, ku taklukkan takutku. Walau cobaan menerpa, ku tetap bangkit dan menang. Bangkit dan menang.